Sebelumnya, izinkan saya membuka presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani, mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah yang telah saya ampuh, yakni mata kuliah teknologi informasi yang secara langsung diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Lutfi Amri Aziz. Baik, untuk materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tipe data dan operator dalam algoritma dan pemrograman. Baik, pada poin yang pertama adalah tipe data, di mana secara makna kata tipe data terbentuk dari dua kata, yakni kata tipe dan data. Tipe berarti sesuatu yang merepresentasikan model atau jenis, sedangkan untuk data adalah bahan atau komponen atau hasil dari suatu proses pengolahan. Hal ini dapat berupa subjek atau objek, benda digital file yang dapat berupa gambar, musik, atau lain-lain. Nah, tipe data sendiri memiliki kelompok yang punya jenis-jenis tertentu. Tipe data atau variabel adalah media penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama proses eksekusi. Jadi, dapat dipahami bahwa tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Dengan kata lain, hal ini adalah deklarasi variabel. Nah, karakteristik dari tipe data atau variabel ini yakni tidak perlu dideklarasikan, namun akan terdeklarasi sendiri jika diberi nilai. Variabel ini harus diisi sebelum dipanggil, dan nilai dari variabel ini dapat berubah dalam proses pemrograman. Sedangkan variabel ini bersifat case sensitif. Adapun pengertian case sensitif sendiri adalah kepekaan terhadap huruf kapital dan huruf kecil. Jadi apabila dalam rumus yang benar kita seharusnya menggunakan huruf kecil, namun pada saat penginputan data kita menggunakan huruf kapital, maka tidak akan mengeluarkan output yang seharusnya kita inginkan. Itu. Nah, variabel ini dapat dituliskan berdasarkan format penulisan berikut, yakni nama variabel sama dengan isi variabel. Bisa dilihat pada contoh di bawahnya, yakni integer berat sama dengan 49, di mana integer berat ini merupakan nama variabel dan 49 adalah isi atau nilai dari variabel tersebut. Nah, setiap bahasa pemrograman mempunyai tipe data yang mungkin tidak ada di bahasa pemrograman lain. Namun, secara umum ada dalam bahasa pemrograman ini mengenal 4 tipe data, yakni integer, float, string, dan boolean. Keempat jenis tipe data ini masing-masing memiliki eh, ciri khas yang berbeda-beda dan fungsinya yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
Jika pada saat pengolahan data terdapat data yang punya tipe data yang berbeda, maka harus dilakukan konversi terlebih dahulu ke tipe data yang sesuai. Nah, tipe data yang pertama, jenis tipe data yang pertama yakni tipe data integer atau sering ditulis dengan int yang merupakan tipe data berbentuk bilangan bulat atau tipe data numerik yang umum digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan dengan rentang angka min 707, 0 hingga 707. Tipe data integer ini digunakan untuk mendeklarasikan data atau variabel sebagai bilangan bulat. Misalkan nilai 10, 7, 29, minus 100, dan sebagainya. Penggunaan tipe data integer ini biasanya digunakan untuk data yang akan dilakukan pengoperasian penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Lalu, jadi tipe data yang kedua yakni tipe data floating point. Adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 byte memori. Seperti halnya integer, tipe data ini digunakan untuk data angka, namun untuk angka atau nilai yang berupa pecahan. Jadi, apabila ingin mendapatkan hasil yang terbaik pada suatu proses pengoperasian angka, maka kita bisa menggunakan tipe data float. Contoh nilai yakni 1,5, 3,5, dan 3,14, serta bilangan pecahan lainnya. Jenis tipe data yang ketiga yakni tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Nah, khusus untuk string, tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan data yang berisi kalimat atau kata. Yang terakhir, tipe data boolean atau bool merupakan tipe data yang mewakili nilai benar dan salah dalam suatu data. Umumnya dalam tipe data ini nilai salah yakni false dan benar atau true direpresentasikan dengan angka 0 sebagai false dan angka 1 sebagai true. Tipe data ini sangat berbeda dengan yang lainnya karena hanya memiliki dua nilai saja, yakni true atau false. Selanjutnya, pengaturan tampilan. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk memerintahkan pengaturan. Yang pertama, rumus yang pertama ini dapat digunakan apabila ingin memindah baris satu kali tanpa mencetak sesuatu. Rumus yang kedua, untuk mencetak dengan enter. Sedangkan kebalikannya, rumus yang ketiga, perintah mencetak tanpa enter. Nah, rumus yang keempat ini adalah digunakan untuk enter dan rumus yang terakhir digunakan untuk perintah mencetak dengan tab. Selanjutnya di bawah ini ada beberapa operator aritmatika di mana operator aritmatika penjumlahan disimbolkan dengan tanda plus, pengurangan disimbolkan dengan tanda minus, perkalian dengan tanda bintang, pembagian dengan tanda garis miring, sisa bagi dengan tanda persentase, dan pemangkatan dengan tanda 2 bintang. Selanjutnya ada operator pembanding, di mana operator lebih besar disimbolkan operator lebih besar dan lebih kecil disimbolkan dengan simbol seperti biasa, yakni lebih kurang dari atau lebih dari, sedangkan operator sama dengan disimbolkan dengan dua tanda sama dengan, operator tidak sama dengan disimbolkan dengan tanda seru sama dengan, dan operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan disimbolkan dengan simbol kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, ada operator logika, di mana operator logika N dalam simbol Python dilambangkan dengan N dalam huruf kecil, logika OR dilambangkan dengan OR dengan huruf kecil, dan logika negasi atau kebalikan disimbolkan dengan huruf not.
Selanjutnya ada operator penugasan, yakni beberapa di antaranya memberikan nilai variabel sebelah kiri, menjumlahkan variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan, dan hasilnya disimpan di variabel sebelah kiri. Mengurangkan variabel di sebelah kiri dengan variabel yang di sebelah kanan, dan hasilnya tetap disimpan pada variabel sebelah kiri. Mengalihkan variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan, dan hasilnya akan disimpan di variabel sebelah kiri. Membagi variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan, dan hasilnya disimpan pada variabel sebelah kiri. Operasi modulus variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan, dan hasilnya disimpan pada variabel sebelah kiri. Operasi pangkat variabel sebelah kiri, pangkat variabel sebelah kanan, dan hasilnya disimpan pada variabel sebelah kiri. Membagi variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan, dan hasilnya disimpan pada variabel sebelah kiri. Nah, itu tadi adalah operator-operator penugasan. Berikut selanjutnya adalah input variabel. Nah, input variabel ini di mana input merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan nilai variabel secara dinamis. Nah, variabel yang diinputkan secara manual disimpan dalam komputer dengan tipe data string, sehingga jika ingin mengubah ke bentuk tipe data lain, harus dikonversi terhadap variabel inputan tersebut. Nah, sinteks Python untuk inputan variabel tersebut yakni dengan fungsi input. Yang terakhir adalah ketetapan matematika, di mana ketetapan matematika merupakan metode yang digunakan untuk mendeklarasikan parameter asli dari nilai eksak matematika. Contohnya, ketetapan matematika bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri, yakni ada pi, sin, cos, dan tan, dan lain sebagainya. Metode matematika ini harus diinput terlebih dahulu ke konsol Python, yakni dengan sinteks import smart. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, penyampaian materi maupun dalam perilaku yang saya lakukan, mohon dimaklumi. Izinkan saya mengakhiri presentasi pada hari ini. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti semula. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu di, yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terima kasih. Akhirnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.